Kita sampai ke buku, mungkin ini adalah buku yang paling terkenalnya dari Agatha Christie. Karena ini adalah buku yang sudah dijadikan atau diadaptasi macem-macem gitu. Dari mulai serial sampai film layar lebar, bahkan diadaptasi sama negara-negara lain juga. Selamat datang semua, selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria, kali ini saya akan bahas Pembunuhan di Orient Express karya Agatha Christie. Jadi sebenarnya novel ini ditulis pada tahun 1931. Jadi pada saat itu Agatha Christie itu dari Nineveh. Nineveh itu di bagian Irak, negara bagian Irak. Dia habis mengunjungi suaminya yang melakukan penelitian di sana. Kita tahu suaminya Agatha Christie, Max Mallowan, itu adalah seorang peneliti. Max Mallowan itu lebih banyak bukan meluangkan waktu, lebih banyak kerjanya kan di Timur Tengah. Dia melakukan penggalian purbakala. Sementara Agatha Christie sendiri dia tetap menulis di Inggris gitu. Cuma kadang-kadang mungkin setahun berapa kali dia mengunjungi suaminya ke Timur Tengah. Nah, biasanya pada saat bolak-baliknya Agatha Christie ini, dia menggunakan kereta yang nama keretanya adalah Orient Express. Pada saat itu Agatha Christie ya kembali ke Inggris pakai Orient Express itu. Tiba-tiba kereta itu kejebak banjir selama 24 jam. Nah, Agatha Christie ini selama 24 jam kereta nggak jalan gitu kan, sementara penumpang yang lain, apalagi dia kan duduknya di kelas 1 ya, jadi penumpang lain kan protes atau apa. Agatha Christie itu di situ dia mengamati sesuatu yang unik. Kata Agatha Christie, ternyata pada saat keadaan seperti itu sifat-sifat manusia yang nyebelin itu keluar semua gitu. Jadi orangnya tadinya orang yang nggak sabar atau apa gitu, nah, itu kelihatan lah gitu. Bayangin kalau kamu naik kereta api dan kereta apinya itu kejebak banjir dan 24 jam nggak bergerak, kan bete kan gitu. Nah, Agatha Christie akhirnya nulis nih, dia banyak nulis. Jadi misalnya penumpangnya ini tuh ternyata orangnya kayak begini, penumpang yang itu tuh kenapa begini gitulah. Dia tulis tuh semua penumpang di kelas 1 dan kelas 2 gitu. Nah, tulisan itu dia kirim ke suaminya. Jadi lewat surat dia kirim ke suaminya. Ternyata kata suaminya, kok cerita kamu kejebak di kereta itu menarik banget gitu. Suaminya tuh menikmati banget cerita apa, padahal tuh kan cuma laporan pengamatan aja ya, cuma si ini kok begini, si ini begini gitu. Kata suaminya, kenapa nggak kamu nulis aja cerita tentang kereta yang terjebak, terus apa yang terjadi di sana gitu, mungkin terjadi pembunuhan atau apa. Nah, disitulah kemudian Agatha Christie punya ide untuk menulis cerita pembunuhan di Orient Express ini gitu. Kemudian memang ada juga kisah nyata tentang penculikan seorang anak di Amerika yang pada saat itu dia baca gitu. Akhirnya itu kemudian menjadi dua cerita yang digabungkan oleh si Agatha Christie. Ini ceritanya adalah Hercule Poirot ya, setelah menempuh perjalanan dengan Taurus Express dari Aleppo, Suriah menuju Istanbul, merencanakan untuk istirahat sejenak di Hotel Totaklian. Di sana dia dapat telegram yang minta dia segera pergi ke London gitu. Kereta yang mau ke London malam itu yaitu Orient Express tuh udah penuh, tapi si Hercule itu punya temen gitu. Nah, temennya itu adalah Mr. Bog. Nah, Mr. Bog ini direktur dari perusahaan tersebut. Akhirnya kata Mr. Bog, oke, ada tempat yang kosong yaitu kompartemen, tapi kompartemen kelas 2, kamu mau nggak? Karena si Mr. Bog kan tahu ya Hercule Poirot itu orangnya rada-rada unik gitu kan. Kalau kompartemen kelas 2 kan harus berdua gitu, kalau kompartemen kelas 1 kan sendiri-sendiri. Nah, tapi kemudian kata Hercule Poirot nggak apa-apa gitu. Dia belum naik kereta, Hercule Poirot ini belum naik kereta, tiba-tiba dia sudah didatengin sama orang. Nama orangnya itu adalah Samuel Ratchet. Nah, Samuel Ratchet ini adalah seorang pengusaha kaya asal Amerika gitu. Jadi Samuel Ratchet ini bilang bahwa pokoknya intinya dia minta kalau si Hercule Poirot ini jadi pengawalnya dia gitu. Karena dia merasa tidak aman dalam perjalanan dia gitu. Terus Hercule Poirot bilang tidak mau gitu kan.
karena saya tidak suka wajah Anda gitu. Jadi Hercule Poirot itu suka begitu ya, cerita-cerita Hercule Poirot. Kenapa saya suka gitu, sebenarnya cerita serius tapi ada sesuatu yang bikin kita kaget gitu, karena saya tidak suka wajah kamu, udahlah gitu. Lagi pula Hercule Poirot itu ceritanya udah jadi detektif terkenal, udah kaya gitu, jadi terserah dia lah. Nah, malam pertama Hercule Poirot di kompartemen kelas 2 nggak ada masalah ya, dia cuma mengamati aja, oh ternyata orang ini gini, orang ini begini gitu ya. Nah kemudian pada saat Hercule Poirot malam keduanya dia kan dipindah tuh ke kompartemen kelas 1. Disitulah banyak kejadian-kejadian yang nyebelin gitu, malam-malam ada suara ketokan lah. Pokoknya bagi Hercule Poirot itu tuh ganggu dia banget gitu. Dia kan maunya segala sesuatu itu tenang gitu. Pada saat kereta itu sampai di Yugoslavia, malam itu juga kereta itu kejebak longsor salju. Dan pagi-paginya ditemukan Mr. Ratched itu tewas. Tapi tewasnya itu serem, jadi dia itu ditusuk sampai belasan kali di seluruh badannya dia gitu. Jadi siapapun pembunuhnya itu, kalau kita lihat dari sekilas itu orang yang bener-bener kayak nyimpan dendam banget gitu dia. Nah si direktur kereta kan temennya Hercule Poirot, dia minta bahwa ini segera diselesaikan saat itu juga gitu. Jadi ada masalah internasional lah yang si direktur kereta itu berharap segera selesai saat itu juga, di situ juga gitu. Karena kita tahu waktu itu kan mungkin Yugoslavia itu kan ini sebelum Perang Dunia Kedua kan, masih tahun 30-an. Jadi ada sistem negara di Eropa tuh beda-beda, ada yang represif atau ada yang seperti apa. Sementara ketika ada kasus pembunuhan pada saat dia berada di suatu negara, dia kan mau nggak mau harus diselesaikan dengan harus diselesaikan dengan hukum yang di negara itu gitu. Makanya si Mr. Bock itu minta agar Hercule Poirot segera menyelesaikan kasus itu secepat mungkin gitu, sehingga kalau bisa ini tuh mau dibawa ke Inggris gitu. Jadi sampai ke Inggris nanti biar bisa diselesaikan di sana gitu. Jangan sampailah polisi-polisi dari Yugoslavia itu ikut campur gitu. Itu sih intinya ya gitu. Nah Hercule Poirot itu langsung sih pada hari itu juga dia membuat daftar semua penumpang di kompartemen kelas 1 sama kompartemen kelas 2. Ini dua kompartemen inilah yang kemudian menjadi suspeknya si Hercule Poirot gitu. Kenapa kompartemen kelas 3 enggak? Karena di sana tuh ada pintu yang selalu terkunci gitu. Kita kan tahu ya kalau zaman dulu di film-film gitu, kayak misalnya Titanic atau apa, kan kelas 1 sama kelas 3 tuh kepisah dan biasanya dikunci gitu. Jadi orang-orang kelas 3 itu nggak bisa pindah ke kelas 1 gitu. Nah, kenapa kelas 2 ini ada? Sebenarnya kelas 2 ini tempat orang-orang bawahannya kelas 1 gitu. Jadi misalnya ada kayak di sini nih salah satu kayak misalkan ada kontes ya. Jadi ada dua bangsawan dari Hungaria di sini. Terus kemudian ada Princess Natalia Dragomirov, bangsawan dari Rusia gitu. Mereka pasti punya pembantu, mereka pasti punya orang yang membantu mereka. Nah, orang yang membantu mereka ini biasanya tinggalnya atau ditempatkan di kompartemen kelas 2, sehingga antara kelas 1 sama kelas 2 itu tidak pernah ditutup pintunya. Orang-orang yang dilayani ini dia kadang menuntut untuk jam segini datang atau itu bolak-balik. Makanya Hercule Poirot menetapkan kelas 1 dan kelas 2 semuanya jadi suspek. Ini buku mungkin salah satu karya Agatha Christie yang paling populer, paling kasar, paling kotor, paling brutal gitu ya cara pembunuhannya, penyelesaiannya juga paling berani gitu ya di situ. Solusi kasus ini di sini kita bisa ngelihat di mana posisi Agatha Christie pada saat dia harus memilih antara hukum sama keadilan gitu kan. Jadi memang itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kita bisa lihat bahwa di sini Agatha Christie memilih keadilan. Menurut saya ternyata menarik juga cara berpikirnya atau
kita bisa melihat kedalaman jiwa orang-orang di sini gitu. Jadi kalau misalnya Anda tahu cerita ini hanya dari dari satu adaptasi, yaitu adaptasi yang terakhir gitu, yang ada Johnny Depp dan segala macam, mungkin Anda bingung ketika saya bilang itu kan kita bisa melihat kedalaman hati orang. Itu kan ceritanya seru aja gitu. Sebenarnya dalam cerita ini, cerita Orient Express ini sangat gelap ya ceritanya. Dan adaptasi yang favorit buat saya itu bukan adaptasi yang Johnny Depp itu gitu, tapi justru adaptasi di TV seri Agatha Christie Poirot yang saya lupa episode keberapa, tapi memang diadaptasi dari cerita Orient Express ini gitu. Di situ bener-bener suasananya dibangun. Kita bisa merasakan gimana dinginnya, karena itu kan kejebaknya longsor salju ya. Dinginnya, terus putus asanya orang-orang di situ, dan gimana Hercule Poirot itu benar-benar harus bertarung melawan dirinya sendiri untuk kemudian dia memilih seperti apa kasus ini diakhiri oleh dia gitu. Pada saat dia sudah tahu gitu siapa pembunuhnya itu gitu, tapi apakah dia mau mengakhiri seperti apa, kan itu kan terserah Hercule pada akhirnya gitu. Yang si pelakunya itu kan mereka pelakunya emang lebih dari satu orang ya. Pelakunya itu kan pada akhirnya menyerahkan pada Hercule gitu. Karena mereka udah ketahuan gitu kan, terus mereka menyerahkan, mereka kayak pasrah, dan pada akhirnya Hercule lah yang harus berhadapan sama dirinya sendiri. Bagaimana saya harus menyelesaikan kasus ini? Bagaimana apa yang akan saya katakan kepada otoritas kepolisian Yugoslavia yang pada saat itu udah tahu kejadiannya dan mereka sudah datang gitu. Di situ kita bisa lihatlah gimana Hercule sebagai seorang Katolik yang taat. Ini bisa dibilang mungkin buku yang paling buku di mana Hercule Poirotnya paling religius gitu yang saya tahu gitu, karena saya tahu kalau Hercule Poirot itu dia seorang Katolik, tapi kan nggak pernah diceritakan dia seperti apa, paling cuma berdoa gitu, mau udah biasa gitu ya. Maksudnya hal-hal di mana dia benar-benar memikirkan apa yang harus dia lakukan, bagaimana tanggung jawabnya dia, bukan cuma tanggung jawab kepada manusia, tapi tanggung jawab juga kepada Tuhan gitu. Disinilah kita bisa melihat seperti itu gitu. Dan adaptasi yang TV seri itu benar-benar menangkap itu gitu, menangkap momen itu. Jadi itu sebenarnya itulah adaptasi favorit saya gitu. Terus ada lagi adaptasi dari Jepang gitu. Jadi kalau dari Jepang, Hercule Poirotnya itu namanya siapa ya? Detektifnya namanya Suguro Takeru. Nah, si Suguro Takeru itu lebih parah daripada yang TV seri gitu ya. Jadi kalau TV seri itu kan sangat berbeda ya Hercule Poirot yang digambarkan antara film layar lebar yang sekarang nih, yang kemarin terakhir yang pembunuhan di Sungai Nil, sama yang di TV seri. Kalau di TV seri itu sangat mendekati sama buku gitu. Dia orang yang sangat aneh, yang unik, yang selalu riang gitu, yang kadang-kadang dia nelpon Hastings, Hastings tahu nggak? Ternyata ada yang mau bunuh aku loh gitu kan. Orang-orang kan, iya ada yang mau ngebunuh, takut ya, dia malah happy gitu. Nah, kalau yang Jepang ini lebih parah lagi, lebih aneh lah, lebih lucu lagi gitu. Cuma yang unik adalah di sini di bukan TV seri sih, film TV Jepang, tapi ada 2 episode, ada 2 film. Film yang part pertama itu menceritakan tentang semua kasus di kereta sampai selesai. Nah, yang part kedua adalah cerita tentang latar belakangnya itu gitu, tentang penculikan anak. Nah, itu benar-benar diceritain sampai selesai juga, dan menurut saya unik lah. Sebenarnya latar belakang dari kasus ini pun kan unik ya. Kadang kalau kita elaborasi itu bisa jadi satu episode sendiri gitu sebenarnya. Dan itulah yang ditangkap oleh si TV Fuji gitu. Kalau yang film yang baru itu kan ada beberapa yang berubah ya. Bisa dibilang kalau masalah berubah sih nggak masalah gitu. Tapi ada beberapa tokoh yang sebetulnya
tidak ada gitu kan. Misalnya contohnya tokoh Pilar Estravados. Jadi kalau Pilar Estravados itu sebenarnya nggak ada di cerita di Orient Express ya. Dia itu adanya di cerita Agatha Christie yang lain gitu, dan dia merupakan salah satu tokoh yang penting di situ. Makanya pada saat film itu keluar 2015, saya berpikir bahwa kayaknya ini film yang selanjutnya adalah yang tokoh si Pilar Estravados ini gitu. Tapi ternyata bukan, justru pembunuhan di Sungai Nil gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.